depan akan mempresentasikan materi dengan topik sistem operasi dan komponen pemicunya. Atas nama Gutierrez Benigno, nomor 2018-2, Berencana 21-18-90, Juliana Kifayet 21, 18-116. Struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dari bentuk di dalam kernel. Ada beberapa struktur sistem operasi dan pernah dicoba di antaranya sebagai berikut. Pertama, sistem monolitik. Struktur sistem operasi di sistem ini tidak terstruktur. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing mendapatkan unit tanggung jika dibutuhkan. Sistem lapisan. Yang kedua, sistem lapisan. Sistem pertama yang dibangun dengan sistem lapisan adalah IHE, Body Techniques School 87, Belanda pada tahun 1998 oleh E.W. Biskra dan para mahasiswa. Yang ketiga, mesin virtual. Secara konsep, sistem komputer dibuat berdasarkan lapisan. Hardware atau perangkat lunak merupakan tingkatan terbawah dari keseluruhan sistem. Kernel yang berjalan di tingkatan berikutnya menggunakan instruksi perangkat keras untuk membuat kumpulan sistem call yang digunakan oleh lapisan lain. Yang keempat, model client server. Dalam model ini, sebuah kernel bekerja menangani komunitas antara server dan client dan membagi sistem operasi menjadi banyak bagian yang masing-masing hanya menangani bagian tertentu dari sistem. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses yang menggunakan tenaga sumber daya untuk menyelesaikan tugas. Sumber daya tersebut dapat berupa perangkat berkas dan perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, masukan atau keluaran terminologi device manager menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam dan bukan membaca, menulis, dan menunjuk. Yang ketiga, bagian memori utama atau diberikan sebagai memori adalah sebuah memori yang besar yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Yang keempat, sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas merepresentasikan program dan data. Yang kelima, penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam bentuk utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sesuai dari memori utama. Yang keenam, sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Yang ketujuh, jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau core. Setiap prosesor mempunyai memori dan core tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Yang kedelapan, common interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi
dan mengartikan kontrol. Sistemnya umumnya disebut control gap, interpreter, command line, interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Dari pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diambil adalah definisi secara umum sistem operasi dan 8 komponen pendukungnya. Definisi secara umum sistem operasi: 1. Sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. 2. Bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. 3. Bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bermacam-macam user. Komponen-komponen pendukung: yang pertama manajemen proses, kedua input-output, ketiga manajemen memori, keempat sistem berkas, kelima penyimpanan sekunder, keenam sistem proteksi, ketujuh jaringan, dan yang terakhir command interpreter system. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.